Udah lama saya nggak ketemu, saya nangis di pelukan dia. Iya, dan saya nangis, saya kangen. Saya terakhir udah lama banget ya, sebelum lebaran tahun ini saya nggak ketemu dia. Nah, saya kan, jadi dia masih trauma, 28 kalau nggak salah. Nah, yang boleh bertemu orang tua. Nah, saya pribadi tidak bisa. Nah, dan saya coba untuk mau bertemu lagi waktu itu. Cuman kan posisi itu di mana saya nggak tahu. Waktu itu saya nyari ke Lapas Bancai, bolak-balik kan itu nggak ada. Nah, dan ternyata saya hubungan sama yang PH yang itu ya, kuasa hukum yang baru yang dipilih Polda Jabar itu. Nah, itu harus dijadwalkan. Nah, dan saya bilang mau ikut menjenguk juga, dan tidak bisa hanya orang tua saja. Nah, dan waktu itu saya nggak datang sih. Ya kita kan butuh ongkos ya. Kalau ke sana jauh, apalagi orang tua udah tua kan ya. Saya kasihan sama orang tua. Apalagi lihat kondisinya anak lah, adik saya ya, yang nggak bebas lah untuk ngobrol ya. Waktu pas kejadian kemarin pas bertemu awal itu. Saya sih dari dulu punya keyakinan Sudirman itu paling menderita. Karena apa? Kan semuanya juga sama-sama disiksa, semuanya sama-sama mengalami perlakuan yang luar biasa lah. Nanti kalau yang 6 orang itu ngomong pasti sama, disiksa dengan cara yang luar biasa. Cuman secara intelektual Sudirman kan jauh di bawah standar. Dia tuh digebukin tuh nggak teriak-teriak, nggak apa, cuma aduh, cuma gitu. Saya dapat informasinya juga dari yang lain. Nah, ketika semua belum mengaku tapi sudah boncor-boncor, sebetulnya ada pengakuan dari Jaya. Tapi mohon maaf, penyidik ngomongnya tuh Sudirman udah ngaku, kalian semua terlibat. Karena ucapan penyidik itulah pada akhirnya Sudirman juga sama ya. Digebukin lagi sama temannya, udah rontok-rontok, digebukin sama penyidik, digebukin lagi sama temannya. Karena kan saya menyadari itu karena semua sama-sama tertekan. Tersebut di bawah ya. Nah, sempat disuruh ngaku itu disiram air panas kepalanya. Nah, ya itu Peggy itu pelakunya. Oh, itu. Dan terus Sudirman ditipukin pakai batu kerikil, pengakuannya Sudirman itu. Nah, jadi dari jam 4 subuh itu dia baru ngomong, dia nggak tahan katanya. Awal ketemu pas banget ya, udah lama saya nggak ketemu, saya nangis di pelukan dia. Iya, dan saya nangis, saya kangen. Saya terakhir udah lama banget ya, sebelum lebaran tahun ini saya nggak ketemu dia. Nah, saya kan, jadi dia masih trauma. Jadi dia pikirannya kayak trauma, kayak ketakutan gitu. Saya ngobrol kan, ajak ngobrol-ngobrol, dan saya tanyain selama ini kemana aja. Dan ternyata ada di Polda. Iya, dan bilang itu di tahanan perempuan. Iya, PPA ya. Iya, nah saya juga nggak tahu ya tahanan itu di mananya. Nah, pas udah dari situ kemana lagi ya, di situ aja. Mengajukan PK dan kami akan berupaya untuk mendapatkan keadilan apapun yang kami sampaikan, novum, kekeliruan, kehilafan hakim dan juga keputusan yang bertentangan satu dengan yang lain. Kami harapkan semua bukti fakta yang kami hadirkan dalam persidangan dapat membuat jelas peristiwa ini. Saya pengen Sudirman itu dipindah ke Lapas Cirebon. Dan untuk Lapas Cirebon kan dekat ya. Jadi kalau misalkan ke Bandung butuh biaya yang cukup lumayan. Dan lihat kondisi orang tua saya kan udah lumayan, udah inilah berumur. Nggak banyak ngomong, cuman ngasih saran aja. Ini kan mumpung ada momen, kapan lagi kayak gini. Soalnya kan ini kan momen kayak gini kan jarang. Coba gunain sebaik-baiknya. Terus sama satu lagi, terus kejadian waktu 2016 ada di mana sama siapa ceritanya. Yang lepas kuasa di tanggal 22 atau menandatangani kuasa terhadap pengacara yang ditunjuk Polda Jabar pada tanggal 22 Mei 2024 itu ternyata ada pengakuan kalau Sudirman melakukan pembunuhan dan pemerkosaan di tahun 2016 itu. Itu yang memberatkan keluarga, itu yang memberatkan saya yang sebagai kuasa hukum terdahulu Sudirman, karena saya sendiri di 2016 sudah meyakini 8 terpidana ini
bukanlah pelakunya dan ini adalah rekayasa. Walaupun keluarga sudah meminta bantuan ke Pradi, kami kesulitan untuk menemui Sudirman karena hanya Sudirmanlah yang berada di Polda Jabar. Dan itu pun kalau ketemu keluarganya harus mendapat persetujuan dari penyidik Polda Jabar melalui pengacara yang ditunjuk Polda Jabar, itu pun hanya kedua orang tuanya. Nah, ketika kami berhasil masuk, ternyata kekhawatiran kita Sudirman tidak mau bertemu dengan keluarganya itu tidak terjadi, malah mereka peluk-pelukan, mereka nangis. Sudirman masih jalan aja mereka udah pada bangun terus meluk gitu. Itu luar biasa, buat saya juga bikin saya sedih. Kemudian ternyata apa yang tercantum di surat pernyataan itu tidak benar. Akhirnya disitulah Sudirman cabut kuasa dari pengacara yang ditunjuk Polda. Makanya betulkah Sudirman mau dipegang oleh Pradi? Betul, dibuatlah pencabutan yang lebih rapi secara tertulis, secara diti, kemudian juga sekaligus menandatangani kuasa baru kepada Pradi. Dan kemudian pada 24 Agustus 2024 pukul 10.05 ditandatanganilah kuasa dari Sudirman kepada Pradi. Yang artinya kita bisa melanjutkan dengan dokumen-dokumen lain untuk mengajukan PK yang akan dilaksanakan pada hari ini. Yakinan, kalau emang Diman nggak bersalah, ngomong apa adanya. Di luar juga banyak yang menyupport, jadi Diman nggak usah takut. Di luar kan banyak masih banyak yang berjuang buat Diman dan 6 yang lainnya. Kami nangkap setelah kami bertemu dengan Sudirman, memang kelainannya Sudirman ini dengan yang lain adalah bahwa komunikasinya sulit, lambat, dan untuk mengingat itu lama, kadang harus berulang-ulang, kita harus yakinkan dulu. Dan kami melihat secara sepintas ya bahwa ketika diajak berbicara, kalau dalam keadaan tertekan, panik. Posisi Sudirman itu sama adik saya Lilis. Di rumah? Di depan rumah. Di depan rumah? Iya, sama tetangga sebelah. Dan kalau pribadi saya ada di rumah. Oke. Jadi waktu itu dari sore sampai pagi, memang Sudirman di rumah? Iya, di rumah. Di rumah. Jadi posisinya tuh Sudirman tuh di rumah depan, tapi sebelah tetanggaan kan ada ngumpul-ngumpul gitu sama adik saya Lilis itu. Nah, saya posisi di dalam dan saya tahu kalau Sudirman nggak kemana-mana. Habis ke depan ya langsung ke dalam rumah. Bersama saya sih kalau Sudirman main di depan rumah. Oh, waktu itu memang sama Mbak Lilis kan? Iya, sama nggak kemana-mana? Iya, soalnya Sudirman tuh kesehariannya mainnya sama Lilis terus. Oke. Pada saat hari H itu, dari jam berapa sama berapa main sama Mbak Lilis? Sampai malam, sampai pagi? Apa tidur enggak bareng? sih, sampai jam 10. Sampai jam 10? Terus pulang ke rumah. Bareng? Iya, Pulang ke bareng. rumah? Iya, bareng sama Sudirman. Oke. Waktu itu pas sampai jam 10 itu, jadi kegiatannya apa? Main HP aja sih di depan rumah. Main HP di depan rumah? Iya, depan rumah. Bak petir di siang bolong. Lilis sungguh tak menyangka Sudirman yang tak tahu apa-apa lalu ditangkap. Hari-hari? Iya, awalnya gini, Sudirman kan pulang dari rumahnya kakaknya tuh, si Roni pulang, terus Diman tuh dipanggil sama Jaya, disuruh minjem motornya katanya tuh. Sudirmannya tuh berhenti di situ, dipinjemin motor, Dimannya kan di situ, Sudirmannya tuh. Terus tiba-tiba nangkep, ada yang nangkep itu. Tiba-tiba ditangkap gitu. Makanya terus ada dikabarin kan dari siapa gitu, katanya Sudirman ditangkap gitu. Terus keluarga shock kan, salah apa Sudirman